Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih aktivitas kalian seminggu ini? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Seperti biasa, tim Mulayu mau kasih referensi tempat kece untuk menghabiskan weekend kalian bersama orang tersayang. Kalau biasanya kita ngasih tempat nongkrong berbayar alias kafe-kafe di daerah Tangerang, kali ini tim Mulayu mau ajakin kalian jalan-jalan virtual dengan budget murah meriah di Jakarta. Pasti seneng banget kan dengernya? Tapi sebelumnya seperti biasa, dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Kalian pasti udah sering denger dong belakangan ini ada taman yang baru banget direvitalisasi dan dibuka kembali untuk umum di daerah Jakarta Selatan. Ya bener banget, namanya itu Tebet Eco Park. Lokasinya ada di Jalan Tebet Timur Raya nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan. Taman ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Seperti biasa, kalau kalian nggak tahu jalan, kalian tinggal ketik aja nama tujuannya dan ikutin deh. Mengutip informasi dari akun Instagram resmi Tebet Eco Park, dahulunya taman ini dikenal dengan nama Taman Honda Tebet. Tapi karena kondisi taman sudah semakin menurun, jadi taman ini mulai direvitalisasi sejak tahun 2018 lalu. Berdiri di atas lahan seluas 7 hektar, Taman Eco Park terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi utara dan sisi selatan. Kalau dulunya 2 bagian ini terpisah oleh jalan raya, sekarang udah nggak lagi teman-teman. Terdapat jembatan panjang yang estetik banget untuk menghubungkan 2 bagian tadi, namanya Link Bridge. Link Bridge ini sekaligus menjadi ikon baru untuk Tebet Eco Park. Sekarang kita udah sampai deh di kawasan Tebet. Dikarenakan lahan parkir yang terbatas dan antusiasme pengunjung yang membludak, ada baiknya kalian pantau terus ya akun Instagram dari Tebet Eco Park. Di sana sudah dijelaskan dengan lengkap letak kantong-kantong parkir yang bisa kalian gunakan. Tapi lebih baik lagi kalau kalian menggunakan transportasi umum ya. Untuk opsinya sudah diinformasikan juga di akun resmi tersebut. Dijamin kalian gak akan nyasar deh. Saat kita datang masih jam 8 pagi, jadi alhamdulillah kita masih ke bagian parkir di area dekat taman, yaitu di SMPN 73. Area parkir ini darurat ya teman-teman, hanya diperuntukkan saat akhir pekan saja. Untuk area parkir di sini bisa menampung kurang lebih 50 mobil dan 100 motor. Nah, selain area parkir ini juga terdapat beberapa area parkir lainnya, yaitu parkir sementara FPSA Tebet, parkir Panti Sosial Bina Remaja, parkir Sekolah Muhammadiyah Tebet, parkir di area Tebet Eco Park bagian utara, dan parkir di SPBU Pertamina. Semua area parkir itu tidak jauh letaknya dari Tebet Eco Park. Jadi kalau kalian parkir di salah satu area sana, kalian bisa tinggal jalan kaki aja deh ke Tebet Eco Parknya. Ini dia yang bikin aku kaget sekaligus seneng. Ternyata di area luar taman ini terdapat banyak sekali pedagang kaki lima loh. Barang jualan mereka pun beragam. Ada pakaian, mainan, makanan, dan juga minuman. Walaupun pedagang ini belum ditata secara rapi untuk berjualan, tapi mereka benar-benar membantu banget loh. Jadi kita yang berkunjung gak akan takut kelaparan. Dan sebagai informasi, masuk ke dalam Tebet Eco Park ini gratis ya. Dan kalian juga diperbolehkan membawa makanan serta minuman dari luar. Tapi ingat ya, selalu menjaga kebersihan taman. Oke deh, sudah sampai. Sekarang kita masuk. Area pintu masuk ini bukan pintu masuk utama ya, teman-teman. Nah, di sini kalian akan langsung ditemui oleh penjaga. Kalian wajib men-scan Peduli Lindungi dan juga cek suhu badan. Dan jangan lupa, walaupun sudah boleh buka masker di area terbuka, tapi kalau ramai seperti ini lebih baik tetap pakai masker ya.
Untuk kalian yang membawa sepeda, di sini sudah disediakan area untuk parkirnya ya. Dan gak lupa juga, di sini banyak banget disediakan tempat sampah. Jadi selalu ingat, jangan buang sampah sembarangan. Dan satu lagi, di kawasan ini kalian dilarang untuk merokok ya. Ada hal menarik banget saat kita masuk ke dalam taman ini, yaitu ada beberapa tempat yang dibatasi oleh garis polisi. Ternyata alasannya karena membludaknya pengunjung hingga rumput-rumput tersebut mati terinjak-injak oleh pengunjung. Jadi untuk kalian yang datang ke sini tolong banget dijaga kelestarian dari tempat ini ya. Baru masuk ke dalam tempat ini aja udah ada beberapa hal yang bikin tim Mulayu jadi sedih. Selain beberapa tempat yang dibatasi oleh garis-garis polisi akibat rumput-rumputnya mati, ada juga pengunjung yang bandel banget tetap masuk ke kawasan tersebut. Tolong ya untuk diperhatikan tanda-tanda yang ada di taman ini demi kenyamanan kita bersama. Udahan yuk sedihnya, karena aku yakin masih banyak dari kalian yang sadar akan pentingnya kebersihan dan keasrian taman ini. Perasaan kalian pasti sama dengan apa yang dirasakan tim Mulayu, yaitu perasaan bahagia dan bangga akhirnya kita punya taman yang memadai untuk kita menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Untuk reviewnya, kita akan mulai dari sisi utara Tebet Eco Park. Di sisi utara ini terdapat fasilitas seperti TEG Plaza, Thematic Garden, Community Lawn, dan Event Lawn. Terdapat juga link bridge yang akan menghubungkan sisi utara dan sisi selatan dari taman ini. Selain itu juga terdapat sungai di sepanjang Tebet Eco Garden. Seperti yang dijelaskan di awal, lahan parkir Tebet Eco Park itu sangat terbatas, yaitu hanya menampung kurang lebih 15 mobil dan 30 motor. Masuk dari area parkir, kalian akan langsung tiba di TEG Plaza Utara. Sekarang kita lihat fasilitasnya dulu yuk. Di sini fasilitas umumnya lengkap dan ramah juga untuk teman-teman kita yang difabel. Terdapat toilet khusus untuk mereka yang menyandang disabilitas. Pertama kita ke area musola dulu ya. Area wudhu wanita dan pria letaknya berada di sisi kiri dan kanan musola. Terdapat juga rak yang bisa menyimpan perlengkapan kalian supaya tidak berantakan. Ini dia kondisi tempat wudhu di area wudhu wanita. Area di dalam musola itu cukup besar, bersih, dan wangi. Untuk kalian yang lupa membawa alat sholat, nggak perlu khawatir, karena di sini sudah tersedia alat sholat yang bersih. Di depan area musola terdapat wastafel untuk kalian bisa cuci tangan. View-nya itu keren banget, karena langsung menghadap ke area taman. Wastafel di sini juga lumayan banyak jumlahnya, jadi kalian nggak perlu berdesakan. Terakhir kita lihat kondisi toiletnya yuk. Toilet wanita dan pria terletak di sisi kiri dan kanan area wastafel. Untuk kondisi area toilet juga terbilang cukup bersih dan terawat. Terdapat banyak bilik toilet duduk yang bisa kalian gunakan. Ini dia tampilan dari TEG Plaza Utara. TEG Plaza Utara ini juga menjadi pintu masuk utama di Tebet Eco Park. Oh iya, kalau kalian perhatikan, terdapat pohon yang diintegrasikan dengan konstruksi bangunan di dalam plaza ini. Wah, benar-benar mewujudkan harapan dari taman ini, yaitu membangun hubungan baik dengan alam dengan cara tidak menebang pohon yang masih layak hidup. Di TEG Plaza Utara ini juga terdapat beberapa booth untuk menjual makanan, walaupun saat ini masih belum dibuka. Lambang dari Tebet Eco Park ini menjadi tempat favorit dari para pengunjung untuk mengabadikan momen mereka dengan cara berfoto-foto di sini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Tebet Eco Park secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang aku akan ngajakin kalian melihat seluruh sisi utara di taman ini, dimulai dari thematic garden. Thematic garden ini diperuntukkan untuk instalasi seni oleh seniman lokal dan bisa juga dijadikan spot untuk berfoto. Selanjutnya yaitu area community lawn. Tempat ini bisa menjadi wadah bagi kegiatan publik yang lebih private dan berkelompok-kelompok. Menariknya, kalau kalian perhatikan bentuk dataran di taman ini tidak rata alias bergelombang. Hal ini karena Tebet Eco Park menerapkan teknologi vegetated swales, yaitu sengkedan bervegetasi. Sengkedan bervegetasi yaitu merupakan saluran drainasi alami dengan kemiringan yang landai untuk mengalirkan aliran air hujan melalui aliran darat dengan kecepatan yang lebih lambat. Atau dengan bahasa sederhananya mencegah air menggenang dan potensi tanah menjadi longsor. Bagian selanjutnya adalah event lawn. Event lawn ini tujuannya sama seperti community lawn. Pembedanya area ini lebih luas dan terbuka untuk mengadakan event masyarakat. Sekarang kita lihat sungai yang ada di Tebet Eco Garden yang sudah melalui proses revitalisasi menjadi lebih ramah lingkungan. Sungai ini memakai teknologi soil bioengineering, yaitu teknologi yang memadukan bahan alami seperti batu dengan bahan dari tanaman hidup dan bagian dari tanaman. Tujuannya untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan seperti erosi permukaan tanah dan erosi lereng sungai. Jadi nggak cuma memikirkan aspek estetik aja, tapi tanaman di area sekitar sungai juga banyak manfaatnya untuk lingkungan kita. Sekarang kita ke area terakhir yang ada di sisi utara ini, yaitu Infinity Link Bridge. Seperti yang udah tim Mulayu info sebelumnya, Link Bridge ini menghubungkan sisi utara dan sisi selatan dari Tebet Eco Park. Jembatan dengan panjang 800 meter dan tinggi 6 meter ini berdiri di antara pepohonan existing yang menjulang tinggi, yang membuat jembatan seakan dipeluk oleh kanopi hijau yang rimbun. Warna-warni dari jembatan ini terinspirasi dari tekstur dan warna batang pohon leda yang punya banyak beragam warna seperti pelangi. Kalian bisa menjumpai banyak pohon ini di dalam Tebet Eco Park. Arti dari bentuk link bridge ini juga menyerupai simbol infinity, yaitu ketak terbatasan. Filosofinya agar diharapkan Tebet Eco Garden ini bisa membangun hubungan yang tak terbatas antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan alam dengan alam, di mana kita bisa berkegiatan dengan teduh dan asri serta hidup berdampingan dengan flora dan fauna yang terdapat di area Tebet Eco Garden. Sekarang kita telusuri yuk jembatan ini. Oh ya, sebagai informasi, kalau kalian melewati Link Bridge ini sama aja kalian udah memutari satu stadium Gelora Bung Karno loh. Jadi selain bisa menikmati suasana asri di sini, kita juga bisa sekalian olahraga. Sebagai antisipasi keadaan yang tidak diinginkan, di Link Bridge ini terdapat 2 tangga darurat yang bisa kalian gunakan. Dan di area ini juga anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di atas jembatan ini, yaitu pertama tidak boleh bersender di pagar jembatan ini. Kedua, sepeda yang digunakan hanya boleh dituntun dan tidak boleh dipakai di atas jembatan ini. Selanjutnya, dilarang untuk merokok, dilarang untuk melompat dari area jembatan, dilarang bermain skateboard di atas jembatan, dan melakukan tindakan vandalisme. Wah, ternyata cukup panjang juga ya jembatannya. Tapi walaupun begitu nggak terasa capek sama sekali loh, karena pemandangan yang disuguhkan bener-bener Masya Allah bagus banget. Dan akhirnya kita sampai deh di bagian sisi selatan dari Tebet Eco Park. Oke deh, sekarang kita lanjut review di sisi selatan bagian Tebet Eco Garden. Area pertama yang kita temui di Tebet Eco Garden sisi selatan ini adalah Wetland Boardwalk.
Dikutip dari artikel gaya.id, wetland atau rawa adalah lahan genangan air atau lahan basah yang menjadi aset ekologis penting bagi Tebet Eco Park. Zona ini adalah sebuah sistem natural yang didesain untuk mengendalikan banjir dan meningkatkan kualitas air dengan menggunakan tanaman-tanaman yang dapat mendukung pemurnian air. Di area ini juga dilengkapi jalanan untuk pejalan kaki, jadi pengunjung gak takut becek deh. Di area ini juga sebenarnya terdapat jembatan, namun saat ini sedang ditutup. Alasan penutupannya karena tiap akhir pekan jumlah pengunjung itu membludak. Dikhawatirkan jembatan tidak bisa menampung jumlah pengunjung yang banyak. Oh iya, ada sedikit tambahan informasi lagi. Sudah ada lebih dari 1.500 pohon yang disurvei oleh para ahli sebelum nantinya diputuskan untuk didaur ulang atau dipertahankan. Untuk pohon yang didaur ulang itu dimanfaatkan untuk membuat furnitur tempat duduk ataupun area bermain yang ada di Tebet Eco Garden. Jadi semuanya benar-benar tidak ada yang dibuang sia-sia. Keren banget ya. Sekarang kita menuju ke Pavilion Tebet Eco Garden bagian selatan. Di area ini tidak terlalu besar seperti Tebet Eco Garden sisi utara ya. Fasilitas yang tersedia di Tebet Eco Garden sisi selatan ini adalah toilet, wastafel, meeting point, dan community garden. Di area ini terdapat hamparan rumput yang luas yang bisa kalian gunakan untuk piknik bersama keluarga ataupun teman-teman. Nah, sekarang tim Mulayu juga mau coba ini piknik di area sisi selatan Tebet Eco Garden. Pokoknya kalau kalian ke taman ini jangan sampai lupa untuk bawa tikar ya. Karena selain bisa untuk piknik, kalian juga bisa istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan di taman ini. Ini dia menu piknik yang tim Melayu bawa. Gimana nih menurut kalian? Udah cukup sehat belum menu kita? Oke deh, setelah istirahat sebentar dan menikmati makanan, sekarang kita lanjut lagi yuk. Semakin siang cuaca di sini semakin panas, tapi untungnya banyak pohon-pohon rimbun yang membuat tempat ini tetap menjadi teduh. Dan lagi-lagi tim Melayu merasa sedih dan kecewa. Ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan lingkungan. Banyak masyarakat yang tetap membuang sampah di sungai seperti saat ini. Tolong banget dong dijaga ya. Ini buat kebaikan kita bersama. Karena kita nggak pengen taman yang udah indah dan bagus ini dikotori oleh sampah-sampah. Pengelolaan taman di sini udah bagus banget loh. Tempat-tempat sampah udah banyak tersedia di sekeliling kalian. Jadi tolong banget untuk selalu membuang sampah pada tempatnya ya. Tim Melayu yakin masyarakat pasti bisa kok untuk merubah kebiasaan supaya bumi kita jadi lebih baik. Area selanjutnya adalah area favorit dari anak-anak, yaitu playground. Konsep dari playground ini terinspirasi dari gerakan hewan, yaitu melompat seperti katak, memanjat bak tupai, meluncur bagai ular, dan bergelantungan seperti kelelawar. Terdapat petunjuk untuk aturan bermain dan juga peraturan yang harus kalian taati ya. Di situ juga tertera umur berapa saja anak-anak yang boleh main di tiap wahananya. Wahana di sini benar-benar beda banget dari kebanyakan wahana yang ada di taman-taman yang kita kenal. Untuk bahan-bahan furniturnya itu juga berasal dari pohon-pohon yang sudah didaur ulang. Benar-benar ramah banget sama lingkungan dan gak ada hal yang disia-siakan dari pembangunan taman ini. Lagi-lagi tim Melayu melihat hal yang tidak sesuai dengan aturan, yaitu adanya orang-orang dewasa yang ikut main di area wahana anak ini. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat taman ini masih terlihat minim banget. Padahal di situ sudah dijelaskan untuk aturan-aturannya loh. Lagi-lagi tim Melayu nggak bosen-bosennya untuk mengajak kalian semua untuk merawat dan menjaga taman yang udah cantik ini, supaya taman ini bisa kita nikmati dalam jangka waktu yang lama.
Pada saat Tim Melayu datang, itu sedang ada persiapan event Hari Lingkungan Hidup 2022. Nah, tepat banget nih momennya untuk menyadarkan semua elemen masyarakat untuk menjaga taman ini dan bersahabat dengan alam dengan cara tidak merusaknya ya. Oh iya, satu lagi, di area taman ini terdapat banyak sekali keran air untuk mencuci tangan dan kaki. Jadi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan ini dia area terakhir di Tebet Eco Garden, yaitu outdoor fitness. Gimana, lengkap banget kan fasilitas di taman ini? Semua fasilitas di sini dibangun dengan tetap memperhatikan keharmonisan dari semua elemen yang ada. Jadi tolong banget jangan dirusak ya. Sampai sini dulu reviewnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini supaya kita semakin semangat untuk memberitahukan tempat-tempat baru lainnya ke kalian. Sampai ketemu lagi ya di review selanjutnya. Dadah!